Felix mengharapkan suap dari Paulus untuk membebaskannya. Jadi dia sering memanggil Paulus dan berbicara dengannya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-68 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pembelaan Paulus di hadapan Felix. Kita akan membaca bersama dari Kisah Para Rasul 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-27. 5 hari kemudian, Imam besar Ananias dan beberapa pemimpin orang Yahudi pergi ke Kaisaria. Mereka datang kepada gubernur untuk mengajukan tuntutan terhadap Paulus. Seorang ahli hukum negara bernama Tertulus ikut bersama mereka. Lalu Paulus dipanggil dan dibawa menghadap gubernur. Sesudah itu Tertulus mulai mendakwa Paulus dengan berkata, "Bapak Gubernur Felix yang saya hormati, berkat pemerintahan Bapak, kami sudah menikmati kedamaian. Bangsa kami juga sudah banyak mengalami kemajuan karena kebijaksanaan Bapak. Jadi dalam hal itu, dan dimanapun kami berada, kami sangat menghargai semua yang sudah Bapak perbuat. Dan kami berterima kasih untuk semuanya itu. Namun supaya tidak terlalu banyak membuang waktu Bapak, saya minta dengan hormat supaya Bapak bersedia mendengarkan pengaduan kami yang singkat ini. Kami sudah menemukan bahwa orang yang bernama Paulus ini adalah pengacau. Dia menimbulkan banyak perpecahan di antara orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Dia juga seorang pemimpin dari kelompok yang mengikuti ajaran Yesus orang Nazaret itu. Dia bahkan sudah mencoba menajiskan rumah Allah, tetapi kami cepat menangkapnya. Kalau Bapak memeriksa dia, Bapak sendiri akan mengetahui bahwa semua tuduhan kami terhadap dia memang benar." Orang-orang Yahudi yang hadir pun ikut mendukung dan membenarkan semua perkataan Tertulus. Lalu gubernur memberi tanda sebagai izin kepada Paulus untuk berbicara. Maka Paulus berkata, "Yang saya hormati, Bapak Gubernur, saya tahu bahwa Bapak sudah bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin bangsa ini dan memutuskan perkara-perkara mereka. Karena itu saya tidak takut membela diri di hadapan Bapak. Baru 12 hari lalu, saya datang ke Yerusalem untuk beribadah. Hal itu bisa dibuktikan dengan mudah karena ada banyak saksi. Jadi tidak mungkin ada waktu bagi saya untuk melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Dan seorang pun tidak pernah melihat saya bertengkar atau melakukan kekacauan, baik di dalam teras rumah Allah, di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, atau di mana saja di dalam kota itu. Orang-orang ini tidak bisa membuktikan kepada Bapak bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu benar. Tetapi saya mengakui bahwa saya memang menyembah Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus orang Nazaret itu. Menurut para penduduk ini, siapapun yang mengikuti jalan itu adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi saya masih percaya kepada semua yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama seperti mereka, saya juga mempunyai keyakinan bahwa suatu hari nanti Allah akan menghidupkan kembali setiap orang yang sudah mati, baik orang benar maupun orang jahat. Oleh karena itu, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, supaya hati nurani saya tidak merasa bersalah. Dan dengan demikian, saya hidup benar dalam pandangan Allah dan manusia. Sesudah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem, saya kembali ke sana untuk membawa beberapa kurban persembahan kepada Allah dan sumbangan dana untuk menolong saudara-saudari sebangsa yang miskin.
Ketika beberapa orang Yahudi dari Asia melihat saya di dalam teras rumah Allah, saya baru saja selesai menjalani upacara penyucian diri. Saat itu tidak ada orang banyak di sana dan saya tidak terlibat kekacauan apapun. Seharusnya orang-orang Asia itulah yang datang dan menyampaikan tuduhan mereka kepada Bapak, sekiranya ada tuntutan mereka terhadap saya. Atau biarlah orang-orang yang ada di sini mengatakan kesalahan apa yang mereka temukan ketika saya disidang di depan Mahkamah Agama. Pada waktu itu mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada saya, kecuali mereka tidak senang dengan perkataan yang saya sampaikan dengan nyaring. Saya berkata, hari ini saya diadili karena keyakinan saya bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Sesudah mendengarnya, Gubernur Felix menunda sidang itu dengan berkata, waktu Komandan Lysias datang, saya akan memutuskan perkaramu. Kebetulan Felix sudah tahu banyak tentang jalan keselamatan ajaran Yesus. Lalu dia memerintahkan seorang komandan kompi yang bertugas di situ supaya Paulus tetap dijaga, tetapi tidak perlu diikat dengan rantai, dan supaya Paulus diberi kebebasan untuk menerima kunjungan atau bantuan dari teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Felix bersama istrinya kembali ke kota itu dari suatu perjalanan. Istrinya, Drusilla, adalah seorang Yahudi. Felix menyuruh supaya Paulus dipanggil menghadap mereka berdua. Kemudian mereka mendengarkan Paulus berbicara tentang bagaimana percaya kepada Kristus. Tetapi waktu Paulus menjelaskan tentang cara hidup yang benar di mata Tuhan, tentang menguasai diri, dan bagaimana nanti Allah akan menghakimi manusia, Felix menjadi takut lalu berkata, cukup sekian dulu, kamu boleh pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, saya akan memanggilmu lagi. Selama itu, Felix berharap Paulus memberi uang suap kepadanya supaya dibebaskan. Karena itulah dia sering menyuruh supaya Paulus dibawa menghadap untuk berbicara dengannya. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Ketika meninggalkan jabatannya, Felix sengaja membiarkan Paulus tetap ditahan karena dia ingin menyenangkan orang Yahudi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 24 ayat pertama hingga yang ke-27 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dipindahkan dari Yerusalem ke Kaisaria, Paulus menghadapi Ananias, imam besar dan penatua dari Dewan Sanhedrin sekali lagi. Kali ini di hadapan Felix sang gubernur Romawi. Antonius Felix menjadi prokurator Yudea pada tahun 52 Masehi. Dia tetap menjabat sampai tahun 60 Masehi ketika dipanggil kembali oleh Nero. Tacitus dan Josephus menggambarkan Felix sebagai politisi yang brutal dan tidak kompeten. Dalam teks kita belajar Felix memiliki banyak kesempatan untuk mendengarkan Paulus, tetapi dia gagal membuat keputusan sehubungan dengan kasusnya dan sehubungan dengan pesan Injil Paulus. Mari kita perhatikan yang pertama, harga. Lawan tiba, rombongan imam kepala dan tua-tua tiba. Tertulus seorang ahli hukum negara, seorang orator dibawa untuk menjadi juru bicara pihak penuntut imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka menuntut kasus mereka. Tertulus mulai dengan pujian besar untuk Felix sang gubernur. Tuduhan kemudian dikenakan terhadap Paulus. Kami sudah menemukan bahwa orang yang bernama Paulus ini adalah pengacau. Dia menimbulkan banyak perpecahan di antara orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Dia juga seorang pemimpin dari kelompok yang mengikuti ajaran Yesus, orang Nazaret itu. Dia bahkan sudah mencoba menajiskan rumah Allah, tetapi kami cepat menangkapnya. Kalau Bapak memeriksa dia, Bapak sendiri akan mengetahui bahwa semua tuduhan kami terhadap dia memang benar. Orang-orang Yahudi yang hadir pun ikut mendukung dan membenarkan semua perkataan Tertulus. Tertulus memberikan kronologi kejadiannya. Orang-orang Yahudi telah menangkap Paulus. Mereka ingin menghakiminya menurut hukum mereka. Komandan mengambil Paulus dari tangan mereka dengan kekerasan besar. Dia memerintahkan mereka untuk menggugat di hadapan Felix untuk menyampaikan tuduhan mereka. Orang-orang Yahudi yang hadir setuju dengan tuduhan Tertulus.
Dengan tuduhan yang dibuat terhadap Paulus, dia diizinkan untuk berbicara dalam pembelaannya sendiri. Yang kedua, pembelaan Paulus. Paulus diizinkan untuk berbicara. Dengan anggukan, Felix memberi isyarat agar Paulus berbicara. Paulus mengakui Felix telah memerintah Israel selama bertahun-tahun, jadi Paulus senang berbicara untuk dirinya sendiri. Paulus meninjau kejadian. Baru 12 hari sejak Paulus pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mereka tidak menemukan Paulus di bait Allah, membuat masalah di bait Allah. Dia juga tidak menghasut orang banyak, baik di sinagoge atau di luar kota. Penuduhnya tidak dapat membuktikan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Paulus mengakui imannya. Menurut jalan yang mereka sebut sekte, Paulus menyembah Tuhan, percaya semua hal yang tertulis dalam hukum dan para nabi. Dia memiliki harapan dalam kebangkitan orang mati seperti halnya mereka. Dia berusaha untuk memiliki hati nurani tanpa pelanggaran terhadap Tuhan dan manusia. Paulus menyelesaikan pembelaannya. Setelah bertahun-tahun dia datang untuk membawa sedekah dan persembahan kepada bangsanya. Orang-orang Yahudi di Asia menemukannya menyucikan diri di bait Allah tanpa gerombolan atau keributan. Jika orang-orang Yahudi tersebut memiliki keberatan terhadap dia, mereka harus menghadap Felix. Mereka yang hadir hanya dapat membawa satu tuduhan, bahwa di depan yang berdiri, di depan mereka dia berteriak dengan satu pernyataan mengenai kebangkitan orang mati. Aku sedang dihakimi olehmu hari ini. Pernyataan itu adalah satu-satunya hal yang dapat dibuktikan oleh mereka yang hadir. Tuduhan yang dibuat oleh tertulus didasarkan pada desas-desus dan tanpa bukti. Setelah mendengar kedua belah pihak, Felix membuat keputusan menunggu. Penundaan. Felix menunda proses mengadili Paulus dengan pengetahuan yang lebih akurat tentang jalan keselamatan. Menunda sampai Lisias sang komandan datang. Paulus dijaga oleh seorang perwira dengan kunjungan tak terbatas dan perbekalan oleh teman-temannya. Felix punya banyak kesempatan lagi. Pada awalnya dengan istrinya Drusilla yang adalah orang Yahudi hadir. Drusilla adalah putri bungsu Herodes Agrippa I. Dia telah menikah dengan Raja Asis dari Emesa. Dengan bantuan Atomos, seorang penyihir dari Siprus, Felix memenangkannya dari suaminya. Putranya dan mungkin dia sendiri meninggal ketika gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi. Mereka mendengar Paulus tentang iman di dalam Kristus. Paulus bernalar tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Felix menjadi takut dan merasa Paulus pergi sampai waktu yang tepat. Kemudian sering selama periode 2 tahun, Felix secara berkala memanggil Paulus untuk membicarakan hal tersebut. Felix mengharapkan suap dari Paulus untuk membebaskannya. Jadi dia sering memanggil Paulus dan berbicara dengannya. Akhirnya sebagai bantuan kepada orang-orang Yahudi, ia membiarkan Paulus terikat ketika digantikan oleh Festus. Sebagai kesimpulan, sangat menyedihkan untuk mempertimbangkan karakter Felix, yakni tidak bermoral dan tidak kompeten. Dia memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari kebenaran dan menaatinya, tetapi terus menundanya. Penundaannya menyebabkan kejatuhannya yang terakhir. Mari kita waspadai pemberat kita menunggu waktu yang tepat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita belajar dari peristiwa ini sehingga setiap diri kita tetap dapat melihat mana yang disebut dengan kebenaran dan mana yang menyimpang dari kebenaran. Sehingga dengan demikian, marilah kita tetap menjadi orang yang senantiasa mengikuti jalan kebenaran tersebut. Seperti Paulus, walaupun nyawa terancam, tetap mengikuti jalan kebenaran. Kiranya setiap diri kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.